Posisikan dirimu sebagai seorang suami bila masuk rumah. Ingat, lupakan pangkatmu. Kau bintang 5, bintang 5, bintang 4, bintang 4, jenderal. Oke, di mana? Di sana, di Adi. Masuk rumah, ingat, kau suami, bukan siapa-siapa. Taruh di luar pintu itu. Kalau bisa bintangnya dilepas sudah. Aku masuk rumah sebagai seorang suami. Lupakan jabatanmu. Oke, dia dihormati, Masya Allah, selalu pintunya dibukakan, karpet merah. Masuk rumah, ingat, kau sebagai seorang suami buat istrimu, bapak buat anak-anakmu. Lupakan gelarmu. Oke, doktor, profesor. Nah, masuk rumah nggak ada gelarnya. Yang ada SUAMI, suami. Ingat selalu, ketika masuk rumah, ketika pulang rumah, dudukkan aku sebagai seorang suami. Pekerjaan, oke, pekerjaan. Kadangkala ada istri yang dipaksa untuk menjadi anak buah oleh suaminya. Ambilkan air. Siap dan lupakan jemaah. Allahu Akbar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah imamul muslimin. Beliau presiden pemimpinnya orang-orang Islam. Beliau adalah imam sholat berjamaah. Beliau adalah panglima perang. Beliau adalah Rasulullah dan Nabiullah. Dan tatkala masuk rumah itu semua ditanggalkan oleh beliau. Beliau menjadi sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suami untuk Aisyah, sang ayah untuk Fatimah. Aisyah bercerita tentang Rasul SAW, kana fi mihnati ahli. Rasul kalau di rumahnya itu, dia bantuin keluarganya, dia bantuin. Subhanallah. Beliau menjahit pakaiannya sendiri, sandalnya yang rusak diperbaiki sendiri. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi jemaah. Nabi bisa nyuruh, dia ar-rijal qawwamun, sama. Ayat itu juga buat Nabi. Tapi Nabi nggak nyuruh-nyuruh seperti itu kepada istrinya. Dia bantuin sendiri. Maka tolonglah, tolong. Istri kita itu bukan boneka yang nggak ada ruhnya. Dia punya ruh. Saya pernah berjumpa dengan 2 jenderal. Mungkin jenderal itu nanti bakal nonton ini, nggak apa-apa. Istrinya curhat sama kita 2 itu, Ustaz, tolong sampaikan ke suami-suami kita ini, kita nggak cuma butuh duit Ustaz, udah lebih-lebih duit, kita butuh perhatian Ustaz, kita butuh kasih sayang. Itu perempuan. Rasul kalau masuk rumah, udahlah, tinggalkan itu bintangnya, buang, gunting kalau bisa bintangnya, udahlah, aku jadi istri. Nah, sampai rumah posisikan sebagai suami, bantuin istri masak. Masya Allah, sekali-kali istriku, hari ini hari spesial untukmu, kau nggak usah masak, aku yang memasak. Masak walaupun dadar telur. Walladzi rafa'as sama' bila aimatin, demi Allah yang mengangkat langit tanpa tiang. Itu senang istri kita, dia lihat kita perhatian, walaupun cuma telur yang digorengin, tapi ini siapa yang bikin? Suamiku. Subhanallah. Sekali-kali coba, jangan tiap hari. Nabi SAW itu tidak canggung membantu istrinya. Dia fi mihnati ahli, urusannya Aisyah. Kalau azan beliau keluar udah ke masjid. Tapi tetap ketika di rumah beliau posisikan dirinya sebagai seorang Muhammad SAW, suami Aisyah, suami Maimunah, suami Ummu Salamah. Ya, kalau masuk rumah mulai sekarang tolong dengan senyuman yang senang. Beban di kantor itu banyak banget, ya, banyak beban. Mau masuk rumah kita habis dimarahin sama bos sama apa, rapikan dulu. Assalamualaikum, Allah Akbar. Istri buka seneng, tapi kita buka mukanya udah kayak tembok gitu kan, kaku banget dibukain.
Istri membuka ambil tersenyum nih. Ada apa tersenyum-tersenyum? Jangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Nih Rasulullah kalau masuk rumahnya mulai dengan siwak. Biar bersih mulutnya. Biar tatkala dia dekat sama Aisyah, tatkala dia mencium istrinya, dalam kondisi bersih dan senang istrinya. Tolong kita, oke lah di luar capek keringat, tapi bisa lah. Gimana yang punya mobil mungkin sebelum turun dari mobilnya dia rapikan dirinya, semprot itu minyak wangi. Ya saya kadang-kadang ditegur sama istri, bang abang ini kalau keluar wangi banget gitu kan. Kalau datang ya udah sisa-sisanya doang gitu kan. Ya saya juga akan berusaha memperbaiki diri. Saya tidak mengatakan banyak kurangnya. Sama-sama bapak-bapak kita belajar hari ini. Tapi tolong mulai sekarang lah. Saya akan mulai dari diri sendiri juga. Akan memperbaiki diri. Masuk rumah, ketika dibuka pintu rumah, ingat ibu-ibu yang buka harus ibu-ibu, jangan pembantunya. Itu suami udah siap-siap tersenyum, pembantu gitu kan. Iyalah harus. Nah, kemudian Rasul SAW itu romantis di meja makan. Meja makan, Rasul SAW tidak pernah mencela makanan. Ya Allah, Allahumma arhamna birahmatik. Rasul SAW ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasul SAW nggak pernah mencela makanan. Kalau beliau nggak mau, dibiarin, nggak dicela. Kalau di beliau mau, beliau makan, nggak mau ya udah dibiarin. Kadang-kala ada bapak-bapak yang ini, kok bener nggak masak, garamnya kebanyakan gitu kan. Kadang-kala ada, naudzubillah, bapak-bapak yang ketika makanannya tidak sesuai, dia ambil itu piring, dia tumpahin supaya tahu istrinya kau nggak benar gitu. Naudzubillah. Rasulullah SAW, lihat keromantisan Rasulullah SAW di meja makan. Bukan di meja makan, dulu yang ada meja makan di bawah lah. Sekarang yang ada meja makan. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kuntu ashrab wa ana haid, thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadha'u faha ala mawdi'i fiya. Allahu akbar ya. Aku dalam kondisi haid, kata Aisyah. Aku minum. Bismillah. Kata Aisyah, aku minum. Setelah aku minum, gelas itu diambil Nabi. Nabi minum dari bekas bibirku minum itu. Diminum juga. Allahu Akbar. Romantis banget jemaah. Apalagi sekarang perempuan-perempuan udah pakai apa? Pakai lipstick. Jadi ada bekasnya di gelasnya itu kan. Kita gampang nyarinya. Iya, ya Allah gitu kan. Ini kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah. Jangan cuma yang sunnah-sunnah, ya paling gampang lah, jenggot kan udah sunnah. Banyak sunnah yang lain yang kita butuh amalin. Itu lagi minum. Wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Aku gigit daging yang ada tulangnya. Pada waktu itu aku haid. Maksudnya Aisyah menjelaskan, aku nggak bisa dipakai waktu itu. Tapi tetap bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam menghargai seorang wanita yang haid. Tetap dia dekat, tetap dia menghormati, bahkan dia romantis pada waktu itu. Thumma unawiluhun Nabi. Tulang yang ada dagingnya itu kemudian aku berikan ke Nabi. Fayadha'u fahu ala mawdi'i fiya. Nabi taruh mulutnya di tempat aku gigit tadi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang perlu kita amalkan. Saya insyaallah akan berusaha mengamalkan dan bapak-bapak amalkan. Sunnah Rasul mengatakan, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Kalau kalian makan jangan diusap langsung sampai dibersihin. Itu hadis sahih. Dibersihin, kita jilat ya, atau dijilatkan ke orang lain.
Kita mulai pulang nanti, istri kita makan, Dedek jangan dibersihkan dulu, kasihkan tanganmu sama aku. Sunnah nih, ini sunnah, jangan ketawa. Tapi jangan kita habis makan, nah, harus dibangun dulu, keromantisan dibangun, itu maena, jangan, nggak usah jijik. Kenapa? Itu tangan istri kita, itu tangan suami. Ibu-ibu aja suka jilatin tangannya anaknya kan. Anak kalau habis makan macam-macam dia ambil itu tangan di jilat sama ibunya. Ini sunnah Rasul SAW. Hadisnya kalau nggak salah riwayat Muslim. Maka tolong kita kembalikan keromantisan itu dengan hal itu.